Setelah kelompok Luopeng tanpa diduga tiba-tiba mengalami serangan mendadak ketika mereka hendak menuju ke TKP wilayah pecahan bintang yang merupakan tempat bertarungnya para manusia dan pejuang ras asing. Kapten Taiwo pun yang mengetahui seluruh lapisan kapal telah mengalami kehancuran total, segera memerintahkan Luopeng dan yang lainnya untuk bergegas keluar dari kapal. Menyebabkan kelompok Luopeng pun yang mendengarnya segera mengikuti perintahnya dan masing-masing dari mereka segera mengubah wujudnya ke dalam mode pertempuran. Dengan ketika berada di luar kapal, Kapten Taiwo pun mulai berkomunikasi mengingatkan Luopeng dan yang lainnya untuk menunjukkan kewaspadaannya mengingat ia merasa sejumlah musuh kali ini sedang mengintai mereka. Diikuti tindakannya yang secara bersamaan menjaga ruang istirahat di cincin dunianya saat ia tak terlalu peduli dengan kapal mereka yang dihancurkan. Dikarenakan yang paling penting kali ini adalah mencari tempat peristirahatan yang aman bagi kelompoknya. Namun merasa tak melihat musuh lain di sekitarnya, Yanxi pun yang merasa pening Sirin mulai mempertanyakan hal ini pada Kapten Taiwo. Saat wanita iblis Menu pun yang mendengarnya menyuruhnya untuk tenang dan tetap bersikap waspada, dikarenakan ia mengetahui tempat ini masih memiliki bahaya tingkat tinggi, sehingga buat masing-masing dari mereka pun mulai mencoba untuk terus secara hati-hati mengamati sekitarnya, yang oleh karena itu setelah cukup lama mengamati sekitarnya dan merasa pihak musuh tak mau menunjukkan sedikit pun batang hidungnya di hadapan mereka, Kapten Taiwo pun segera memimpin kelompok Luopeng untuk bergegas pergi. Akan tetapi tepat kelompok Luopeng beberapa saat baru saja pergi, 9 gemuruh petir pun tanpa diduga tiba-tiba melesat ke arah mereka, berkumpul membentuk sebuah sangkar penghalang yang menjebak mereka. Diikuti kemunculan ular petir yang tak terhitung jumlahnya merobek ruang dan secara brutal segera menyerang kelompok Luopeng di dalamnya. Saat ini pun menyebabkan kelompok Luopeng yang melihatnya spontan menunjukkan kepanikannya, terutama Kapten Taiwo, dikarenakan beliau tahu serangan ini berasal dari prajurit serangga terkuat penjaga medan perang luar angkasa ke-7, sehingga buannya pun yang merasa sulit bagi kelompoknya untuk mengatasinya, segera memerintahkan Luopeng dan yang lainnya untuk bergegas pergi. Namun mendengar perintah dari Kapten Taiwo, Luopeng dan Yanxi pun memiliki pandangan berbeda dengan bertanya-tanya tentang mereka yang mengapa harus melarikan diri, mengingat dengan kemampuan mereka, kemungkinan besar mereka akan dapat melakukan perlawanan. Tapi di sini bocil racun Dayu pun sontak menyangkalnya dan memberitahukan tentang pasukan itu yang tak semudah dibayangkan mereka, dikarenakan pasukan itu berasal dari klan Ottoman yang sulit untuk dilawan di wilayah medan perang luar angkasa. Saat ini pun Pak Luopeng yang mendengarnya akhirnya menunjukkan pengertiannya, mengingat ia akhirnya tahu bahwa serangan ular petir ini mampu menyebar lebih dari 100 juta kilometer. Dengan untuk mencapai sejauh ini, sejumlah penggunaan peralatan akan dengan mudah berkisar dalam jutaan elemen campuran, dan ras Ottoman mahir dalam hal ini memungkinkan serangan mereka tak akan sanggup untuk melawannya. Namun ketika kelompok Luopeng masih mencoba melarikan diri, tiba-tiba gemuruh petir pun terdengar di belakang mereka saat semburat titik cahaya muncul dari 9 titik di kandang petir, dan titik-titik ini dengan cepat melesat ke arah mereka untuk mengitarinya, memaksa mereka melambat ketika sejumlah besar titik mulai menembaki. Dengan ketika Luopeng mencoba mengamati titik-titik cahaya di belakang itu, ia pun terheran-heran menemukan ternyata mereka adalah robot perak yang sangat tinggi, membawa sebuah pedang besar di punggung mereka, serta tubuhnya diselimuti sejumlah ular petir tak terhitung jumlahnya. Ya, bahkan Kapten Taiwo juga menunjukkan hal yang sama dan mengetahui itu merupakan kelompok boneka robot petir yang memiliki kekuatan sangat menakutkan serta dikendalikan oleh seorang prajurit di level unding. Sehingga buannya pun memberikan arahan pada kelompok Luopeng untuk melakukan terobosan dengan kecepatan terbesar dan bergegas keluar dari kepungan pasukan robot petir ini, sebelum kemudian ia pun langsung memimpin timnya untuk segera terbang dengan kecepatan kilatnya, serta secara lihai mulai menghindari serangan dari pasukan boneka petir. Namun melihat kelompok Luopeng mencoba untuk melarikan diri, si prajurit robot bernama Palati, penguasa wilayah medan perang ke-7 yang saat ini mengendalikan pasukan robot petir itu di ruang kontrol kapalnya pun hanya menunjukkan tawa mengejeknya dan mulai memunculkan formasi lain untuk menangkap kelompok Luopeng. Saat segera pasukan boneka petir di dekatnya pun tiba-tiba menyerap sejumlah besar ular petir yang langsung menghasilkan 20 bola petir yang tampak sangat kuat dan langsung membentuk sebuah jaring petir yang tanpa basa-basi segera melesat secepat kilat ke arah kelompok Luopeng, sehingga buat mereka pun mulai mengalami tekanan kuat yang menjebak mereka sampai-sampai buat pelarian mereka pun tampak melambat. Tapi di sini Kapten Taiwo pun secara heroiknya segera membebaskan timnya dengan melepaskan energi dan domain hukum abadinya yang langsung menghancurkan serangan jaring petir dari kelompok pasukan boneka petir. Setelah terbebas dari si jaring, Kapten Taiwo pun yang merasa sulit bagi mereka untuk terbebas dari serangan pasukan boneka petir ini.
Secara tak berdaya hanya bisa menyarankan kelompoknya agar tak terus menghindar, melainkan haruslah melakukan pertarungan untuk menghabisi mereka. Saat ini pun buat bocil racun Duyao yang mendengarnya mendukung penuh saran dari Kapten Taiwo, sebab dengan mereka melarikan diri, itu sama saja lambat laun akan mengakibatkan mereka mengalami kematian. Hingga dia merasa karena mereka sudah sampai di tempat ini, itu pun memungkinkan mereka haruslah mulai melakukan pertarungan. Yang bahkan saran ini pun juga diikuti kelompok anggota lainnya, sehingga buat mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk melakukan pertarungan melawan pasukan robot petir. Dengan singkat cerita, setelah cukup lama melakukan pertarungan, kelompok Luo Peng pun akhirnya berhasil menghabisi ribuan pasukan boneka petir. Saat Luo Peng berhasil menyelamatkan Kapten Taiwo dan yang lainnya menggunakan kemampuan badas dari pisau emas Nansennya yang langsung membantai sebagian kelompok boneka petir, sehingga pun mereka pun yang tak sanggup lagi melawan kelompok Luo Peng memilih untuk dengan cepat bergegas mundur terbang ke segala arah, menyebabkan Luo Peng pun yang melihatnya menanyakan pada Kapten Taiwo mengenai gerangan kelompoknya yang haruskah mengejar mereka. Setelah mendengar pertanyaan dari Luo Peng, Kapten Taiwo pun memilih untuk menolaknya. Didasari atas pasukan robot petir itu yang pasti memiliki kristal inti perusak diri seperti halnya yang abadi, tampak juga sama persis seperti kristal inti Dewa Api dengan jika itu digunakan untuk menyerang timnya. Itu hanya kerugian kecil bagi mereka, tapi jika timnya terus mengejar mereka dan memaksanya untuk meluncurkan serangan brutal, kemungkinan besar pasukan robot petir itu akan meledakkan satu inti kristal Dewa Api, sehingga jika mereka tak hati-hati, dapat dipastikan ledakan si inti kristal Dewa Api mereka akan menghabisi kelompoknya dalam sekejap mata. Lebih lagi menurut tebakannya, pasukan boneka petir ini seharusnya menderita kerugian besar sebelum menyerang mereka, mengingat waktu dulu ia dan kelompoknya pernah mengalami pertempuran seperti itu sebelumnya. Dan melihat kontrol dan sumber dayanya, itu pun masih bisa dikatakan jauh lebih baik dari waktu itu. Dengan setelah memberitahukan hal ini, Kapten Taiwo pun melambaikan tangannya, memunculkan sebuah kapal alam semesta lainnya untuk mereka naiki, dan memunculkan sebuah ruang peristirahatan megah di dalamnya untuk digunakan mereka memulihkan kondisi tubuhnya. Menyebabkan Luo Peng pun yang melihatnya spontan menuju ke arah herannya dengan mengetahui kapal alam semesta yang dimunculkannya ini tampak sama persis seperti kapal alam semesta yang hancur sebelumnya, dan satu-satunya perbedaan adalah area istirahat kosong, sehingga membuatnya pun mempertanyakan hal ini pada Kapten Taiwo. Saat Kapten Taiwo pun memberitahukan bahwa ia sudah memesan 600 kapal alam semesta yang sama pada saat itu, mencoba untuk berjaga-jaga jika suatu saat kapal yang mereka naiki hancur selama perjalanan, dengan notabene semua dari mereka benar-benar memiliki kesamaan dan mampu mencapai kecepatan paling tinggi dalam lintasan kilat cahaya di alam semesta yang gelap, serta bisa dikatakan memiliki harga yang terkesan sangat murah. Tapi sayangnya selama bertahun-tahun melakukan perjalanan di wilayah medan perang luar angkasa, mereka pun nyatanya sudah memiliki ratusan kapal yang telah hancur selama melakukan perjalanan. Dengan setelah memberitahukan hal ini, Kapten Taiwo pun mengajak Luo Peng dan yang lainnya untuk merayakan keberhasilan mereka dalam mengusir mundur pasukan robot petir. Saat ia mulai mengangkat gelas angkurnya bersulang di hadapan kelompok Luo Peng, diikuti juga dengan kelompok Luo Peng dan yang lainnya, sehingga buat mereka pun kali ini larut dalam situasi perayaan habok-habokan sebelum kemudian Kapten Taiwo pun mulai melontarkan pujiannya pada semua anggotanya atas kinerja pertempuran sebelumnya, terutama kedua anggota barunya yaitu Luo Peng dan Yanxi yang telah menunjukkan kinerja bertarung sangat luar binasa, sehingga membuat wanita iblis Menu dan yang lainnya pun spontan mulai bertepuk tangan serta masing-masing melontarkan tawanya. Dengan mereka tak percaya akan mendapatkan kedua anggota yang begitu kuat, sebab salah satu dari mereka ketika ditempatkan di bidang wilayah bintang normal, dapat dipastikan mereka semua akan menjadi tokoh besar di dalamnya. Tapi nyatanya mereka semua memilih untuk datang ke wilayah medan perang luar angkasa, dikarenakan mereka semua memiliki harapan untuk menjadi lebih kuat dan melawan para prajurit yang lebih kuat lainnya. Lebih lagi di antara kinerja pertempuran para anggotanya, Kapten Taiwo pun merasa sangat puas dengan Yanxi sebab ia melakukan pertempuran hebat dengan anggota lama, sehingga membuatnya pun percaya bahwa setelah melalui beberapa pengalaman lagi, ia dapat dipastikan akan menjadi prajurit tempur yang sangat kuat. Tapi tentu saja anggota yang paling kuat pertama menurutnya bukanlah Yanxi, melainkan siapa lagi kalau bukan King Luo Peng, dikarenakan dengan pengorbanannya sebelumnya, memunculkan kemampuan badas pedang emas Nansennya dalam membantai pasukan robot petir. Timnya pun tak perlu lagi memunculkan kemampuan ramuan racun mengerikan dari si bocil racun Duyao, memungkinkan mereka dapat menyimpannya lagi dalam keperluan mendesak lainnya. Duyao merupakan orang terkuat kedua dalam kelompoknya setelah dirinya, yang notabene juga pernah mengalahkan seorang prajurit tingkat abadi.
Menyebabkan Luo Peng pun yang mendengarnya sontak terkejut terheran-heran dengan tak menyangka bocil racun Du Yao dapat mengalahkan prajurit tingkat abadi, hingga dia merasa dengan kemampuan terkuat pedang dan sennya, ia pun masih tampak pesimis dapat bisa mengalahkannya. Namun melihat keterkejutan yang ditunjukkan Luo Peng, Du Yao pun mencoba menyadarkannya, sebab hal yang utama bisa membuatnya mengalahkan prajurit tingkat abadi adalah karena dirinya dapat mengandalkan kemampuan alami ramuan racun yang dikombinasikan dengan bentuk kehidupan tanaman yang dipeliharanya, serta satu biaya ramuan racun mendekati 80 elemen campuran untuk berhasil, sehingga dengan dirinya tak menggunakan kemampuan ramuan racunnya sebelumnya, ia pun bersulang melontarkan rasa terima kasihnya pada Luo Peng atas semua pengorbanannya. Ya, bahkan wanita iblis Meinu pun juga menunjukkan hal yang sama dan berkelakar menyebutkan di antara Kapten Tewo dan bocil racun Du Yao. Ia pun merasa Luo Peng berada di urutan peringkat ketiga terkuat di antara mereka dalam segi kekuatan. Saat ini pun buat Luo Peng yang mendengarnya hanya menunjukkan mode biasa aja, sebab ia sama sekali tak peduli tentang pemeringkatan kekuatan itu, dikarenakan yang dipikirkannya kali ini adalah menjadi kuat selama melakukan misi di medan perang luar angkasa. Oleh sebab itu setelah cukup lama melakukan perayaan, kapal alam semesta mereka pun terus bergerak maju dalam sekejap mata. 2 bulan pun telah berlalu dan meskipun mereka menemukan 2 serangan lain selama melakukan perjalanan, mereka pun nyatanya dapat dengan mudah mengatasinya, hingga dengan tim mereka dipimpin oleh Kapten Tewo yang notabene merupakan seorang jenderal penguasa sektor 9 abadi. Dapat dipastikan siapapun musuh yang mencoba menyenggol mereka akan secara mudah dihabisi, serta ini jugalah mengapa mereka menuju ke wilayah lokasi khusus dengan musuh lokasi lain terlalu lemah, dan mengumpulkan poin kontribusi hanyalah memakan waktu terlalu lama, sebelum kemudian Kapten Tewo pun membuka topik percakapan dan memberitahukan pada kelompok Luo Peng mengenai mereka. Yang kali ini punya waktu 2 hari lagi untuk mencapai wilayah bintang yang hancur. Dengan wilayah itu adalah TKP daerah medan perang yang lebih terkenal, dikarenakan sejumlah besar prajurit ras lain tersembunyi di sana. Tapi demikian ia pun masih merasakan keraguan, sebab satu-satunya hal yang paling dikeluhkannya kali ini adalah kurangnya jumlah kekuatan dari kelompoknya.